Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Febri dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9, terdiri dari saya Alfika Isnanafisa nomor absen 2 dan rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marisa Maharani nomor absen 22 dari kelas 11 F7. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Rasya Azhara dari absen 30. Izin memperkenalkan diri, saya Reasita Raudah Isbandaru dari absen 32. Pada soal nomor 1, berilah tanda centang pada kolom benar jika pernyataan benar dan pada kolom salah jika pernyataan salah. Jika salah, berilah penjelasan dan tulislah pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, akar rambut mempunyai sifat yang lebih asam daripada kulit kepala. Pernyataan tersebut benar. Kedua, asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga tanpa harus dicampur dengan garam, sebab sudah mempunyai pasangan asam basa konjugasi. Pernyataan nomor 2, salah karena asam sitrat merupakan asam lemah. Untuk membentuk larutan penyangga, perlu ada basa konjugasinya yaitu ion sitrat yang biasanya berasal dari garam natrium sitrat. Ketiga, sampo yang bersifat basah dapat mengakibatkan rambut menjadi kusut setelah keramas. Pernyataan tersebut benar. Yang keempat, apabila asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi yang sama dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga, maka akan mempunyai pH lebih dari 3,13. Pernyataan nomor 4 salah karena konsentrasi dari larutan tersebut sama, maka pH larutan sama dengan pKa yaitu 3,13. Dan kemudian untuk contoh soal nomor 2, apabila hanya terjadi ionisasi tahap pertama, maka larutan asam sitrat 0,01 molar mempunyai pH titik-titik. Diketahui konsentrasi Ha sama dengan 0,01 molar dan Ka sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah pH-nya. Untuk menjawab soal tersebut, kita mencari H+, konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Rumusnya akar Ka dikali konsentrasi Ha. Dan mendapat hasil sama dengan 2,72 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk mencari pH-nya, kita menggunakan rumus min log konsentrasi H+, sama dengan min log 2,72 dikali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya adalah 2,57 atau C. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Produk sampo dibuat dari asam sitrat dan natrium sitrat. Dengan perbandingan konsentrasi asam sitrat banding natrium sitrat adalah 1:10, maka akan mempunyai pH titik-titik. Asam sitrat adalah asam lemah yang memiliki beberapa tahap ionisasi asam poliprotik. Natrium sitrat bertindak sebagai basa dan merupakan basa konjugasi dari asam sitrat. Karena perbandingan antara asam sitrat dan natrium sitrat adalah 1:10, maka campurannya membentuk suatu larutan penyangga atau buffer. Karena diketahui pKa, maka gunakan rumus Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log dikali basa konjugasi per asam lemah. Menjadi 3,13 ditambah log
10/1 sama dengan 3,13 ditambah log 10 sama dengan 3,13 ditambah 1 dan mendapat hasil akhir 4,13. Larutan penyangga pada lotion bayi. Bayi memiliki kulit yang lembut dan masih berkembang sehingga rentan terhadap penyakit atau alergi. Oleh karena itu, penggunaan lotion sangat penting untuk mencegah masalah tersebut. Lotion bayi dirancang dengan pH sekitar 6, yaitu sedikit asam untuk membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan iritasi kulit, ruam popok, atau infeksi lainnya. Lotion bayi seringkali menggunakan larutan penyangga seperti asam sitrat dan natrium laktat. Untuk mempertahankan pH-nya, fungsi dari larutan penyangga dalam lotion bayi adalah untuk menjaga pH produk pada level yang aman dan nyaman bagi kulit bayi. Larutan penyangga juga dapat membantu menjaga stabilitas bahan-bahan lain dalam lotion, sehingga formula tetap efektif dan tidak terurai seiring waktu. Komponen penyangga dalam lotion bayi. Komponen yang paling umum digunakan adalah sistem penyangga asam sitrat dan natrium sitrat. Asam sitrat C6H8O7 adalah asam lemah dan berfungsi sebagai komponen asam dalam larutan penyangga. Natrium sitrat NaC6H7O7 merupakan garam dari asam sitrat dan berfungsi sebagai pasangan basa konjugasi. Reaksi ionisasi yang terjadi pada asam sitrat C6H8O7 akan terionisasi menjadi H+ plus C6H7O7-. Pada natrium sitrat, NaC6H7O7 akan terionisasi menjadi Na+ plus C6H7O7-. Reaksi yang terjadi jika ion H+ dan ion OH- ditambahkan. Reaksi jika ion H+ ditambahkan, maka ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi yaitu ion sitrat C6H7O7- membentuk asam sitrat C6H8O7. Reaksi ini mengurangi konsentrasi ion H+ bebas dalam larutan sehingga perubahan pH dapat diminimalkan. Reaksi yang terjadi jika ion OH- ditambahkan. Ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah yaitu asam sitrat C6H8O7 membentuk air H2O dan ion sitrat C6H7O7-. Reaksi ini mengurangi konsentrasi ion OH- bebas sehingga pH larutan tetap stabil. Dengan demikian, larutan penyangga mampu mempertahankan pH yang konstan meskipun terjadi penambahan asam atau basa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.